sidang ilahi yang kedua itu dituliskan lagi dalam Alkitab, ya, ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, dalam penciptaannya, ya, khusus Tuhan mengadakan sidang ilahi. Nah, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, tentu ini juga menjadi concern dari Bapa di surga dan para malaikat di surga bahwa manusia itu jatuh, ya, dan dia memakan buah pengetahuan. Nah, Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Nah, kitanya ini siapa? Ya. Tahu tentang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan tentu tahu baik dan jahat. Ya. Apakah para malaikat itu tahu tentang yang baik dan yang jahat? Apakah ada rujukannya di Alkitab kita? Nah, nanti kita cari, ya, bahwa para malaikat itu juga memiliki pengetahuan baik dan jahat. Nah, Tuhan mengasihi manusia. Ya. Manusia telah jatuh di dalam dosa, dan Tuhan tidak ingin dosa dari manusia itu menjadi immortal. Ya. Seperti para malaikat yang jatuh, para malaikat itu adalah makhluk immortal. Maka ketika dia jatuh di dalam dosa, ya, para malaikat ini, ya, dosa dari para malaikat yang jatuh ini juga immortal. Maka tidak ada penebusan bagi kejatuhan malaikat yang jatuh. Nah, manusia itu adalah makhluk yang berdaging. Jadi dia bisa mati. Nah, apabila dalam keadaan keberdosaannya, ya, kemudian dia memakan buah dari pohon kehidupan, nanti apa yang terjadi? Maka dosanya itu tentu immortal seperti iblis. Maka kalau dosanya immortal seperti iblis, tidak ada pengampunan, ya, karena dosanya immortal. Maka atas kasih Tuhan, ya, kemudian nanti Tuhan menghalau, jangan sampai manusia ini mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, tidak dibiarkan hal itu terjadi. Ya. Nah, tahu tentang baik dan yang jahat para malaikat. Mana buktinya? Ada buktinya dalam 2 Samuel 14 ayat 17. Ya. Jadi betul-betul manusia itu juga diciptakan sama dengan para peserta sidang ilahi, ya, punya kuasa, ya, punya kekuatan, mengerti tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi demikianlah untuk menjawab pertanyaan, ya, yang datang dari Bapak Ibu. Nah, sekarang ada peristiwa sidang ilahi juga yang ketiga di Alkitab kita, ya, yaitu sidang ilahi untuk peristiwa kekacauan bahasa di Menara Babel. Ya. Nimrod itu adalah seorang yang dirujuk sebagai raja yang pertama, ya, yang menjadi emporium dari raja dari emporium Babilonia. Jadi ini benar-benar merupakan suatu genealogi dari imperium Babilonia. Ya. Jadi nanti orang-orang pilihan Tuhan ini, bangsa pilihan Tuhan ini, itu akan berurusan dengan anak turunnya si Nimrod ini, ya. Dan seringkali bangsa Babel, ya, itu digunakan Allah, ya, sebagai suatu kekuatan untuk memukul Israel apabila Israel itu tidak setia dengan Tuhan atau bahkan melawan Tuhan. Nah, asal-usulnya dari mana? Asal-usulnya dari Nimrod, ya. Bahkan sampai sekarang, ya, keturunan dari Nimrod ini masih luar biasa. Ya, Anda bisa lihat itu Syria dihantam oleh ISIS bertahun-tahun, dia masih survive, ya. Karena siapa? Karena nenek moyangnya adalah Nimrod ini, luar biasa sekali, ya. Nah, Kejadian 11 ayat 5, ya, itu dituliskan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia ini. Jadi siapa yang dimaksud
anak-anak manusia itu, ya. Jadi keturunan dari Ham, ya, para anggota sidang dari kerajaan Nimrod, ya, dan dituliskan Vayeret Adonai lirot et ha'ir ve'et hamigdal asher banu benei ha'adam. Benei ha'adam, ya, itu sering sekali diucapkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, dalam artian bahwa ini adalah orang yang terpisah dari anak-anak Allah. Seperti dalam Kejadian 6 ayat 1-2 ada kontras antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Ya. Keduanya sama-sama anak-anak manusia, tetapi yang mendapat gelar anak-anak Allah ini adalah keturunan Set. Ya. Dan kemudian ada golongan anak-anak manusia yaitu keturunan Kain. Nah, di sini dalam Kejadian 11 ayat 5 disebut bahwa kelompok dari Nimrod ini, ya, disebut sebagai Benei Ha'adam, nanti untuk mengkontraskan, ya, antara Benei Ha'adam ini dengan nanti khusus keturunan pilihan Tuhan, yaitu dari mana? Dari Sem, putranya Nuh. Nah, dari Sem nanti Tuhan memilih Abraham. Jadi Alkitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian itu betul-betul bercerita tentang genealogi lahirnya sebuah bangsa. Bangsa apa? Bangsa Israel. Dan kita juga melihat di sini juga menuliskan bangsa-bangsa yang lain. Kejadian pasal 10 itu dari 3 putra Nuh itu lahir nanti bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya. Kejadian 11 ayat 6. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah pada permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, ya, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi Tuhan berencana untuk mengacaukan bahasa itu. Ya. Mereka ini satu bangsa, ya. Am echad, ya. Bangsa dari rumpun Ham, ya. Mereka juga satu bahasa, ya. Mungkin, ya, karena waktu itu masih orang itu mula-mula sekali, sehingga Nuh dan keturunannya ini, ya, dan 70 keturunannya ini masih satu bahasa pada saat itu, sebelum terjadinya Menara Babel. Nah, mereka masih dirujuk sebagai satu am echad, ya, satu bangsa, ya, bangsa dari keturunan Nuh, ya, dan mereka satu bahasanya. Bahasanya bahasa apa? Nanti kita akan pelajari. Kira-kira bahasa apa? Fesafah echad. Nah, dan bahasanya satu. Nah, dari adanya insiden yang ada di Babel ini, kemudian Tuhan mengacaukan bahasa yang semulanya satu ini, kemudian menjadi bahasa yang bermacam-macam, ya, seturut dengan putra-putra Nuh yang menurunkan 70 bangsa-bangsa. Nah, dari sinilah terjadinya genealogi bahasa. Jadi betul-betul kitab Kejadian adalah genealogi bahasa. Nah, dijelaskan lebih jelas Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun, ya. Selalu ada kata baiklah, ya. Venaflah ini juga volitif koordatif. Nah, ini adalah pembicaraan dalam sidang ilahi. Nah, kata ini, ya, let us, ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya itu hanya ditulis dalam satu kata saja. Venaflah. Ya. Marilah kita mengacaukan. Marilah dan marilah kita mengacaukan. Satu kata dalam bahasa Ibrani, 4 kata dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan bahasa Inggrisnya? Let us, ya, confound, ya, atau let us mengacaukan. Jadi tetap nggak bisa satu kata. Ya.
Tapi dalam bahasa Ibrani-nya satu kata saja. Dan kata ini kalau Anda sudah belajar tentang verbal system, Anda tahu ini adalah satu kata yang diucapkan sebagai volitif kohortatif, ya, untuk kesepakatan bersama. Jadi betul-betul Alkitab dapat membuktikan ada pembicaraan sidang ilahi, ya, di dalam Alkitab kita. Dan ini adalah bukti dari penulisan sidang ilahi, ya, yang ketiga. Ya. Kemudian demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Kenapa? Karena kacau. Masing-masing nggak ngerti. Yang ono ngomong ini, yang ini ngomong itu, gitu ya. Nah dari situ proyek besar membangun menara Babel yang digunakan sedianya untuk kebesaran nama dari Nimrod ini, Tuhan mengacaukannya. Ya. Nah, Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Nah, Babel itu dari kata balal, ya, karena Tuhan telah mengacaukan. Ya. Balal. Babel dari kata balal. Ya. Nah, jadi peristiwa Babel itu menjadi genealogi dari bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Jadi nanti ya bahasa-bahasa di dunia itu satu bagian atau beberapa bagian banyak yang nanti itu terhubung dengan bahasa Ibrani. Ya, menurut dari penelitian dari Dr. Isaac E. Mosesen, ya, akhir-akhir ini saya banyak berkorespondensi dengan beliau. Beliau adalah seorang linguis dari Israel, ya. Dia membuktikan, dia meneliti segala bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Ya. Beliau banyak bicara tentang bahasa Indonesia yang kemungkinan itu berasal dari bahasa Ibrani. Tentu saja bahasa Indonesia banyak yang berasal dari bahasa Ibrani karena bahasa Indonesia banyak mengambil menyerap dari kata-kata Arab, dan Arab dan Ibrani itu kata-kata yang mirip, ya, misalnya, ya. Dan saya sangat takjub, tertarik, rupanya beliau belajar bahasa Indonesia juga. Ya, misalnya dalam bahasa Ibrani untuk patung, ya, patung dewa pagan itu pesel, ya. Dan dia menghubungkan pesel itu dengan kata Indonesia palsu, ya. Pesel palsu. Nah, dia mencoba menghubungkan bahwa sebenarnya seluruh bahasa-bahasa bangsa-bangsa di dunia ini itu bersumber dari peristiwa di Babel, yang dimana origin dari bahasa yang ada di dunia ini berasal dari bahasa Ibrani, dan ini ada dalam penelitian beliau. Menarik sekali bicara dengan beliau, ya. Nanti kapan-kapan mungkin saya akan membahas khusus tentang penelitian dari Dr. Isaac E. Mosesen, ya. Nah, dalam Kejadian pasal 11 ini ada wordplay antara Venaflah yang berasal dari Sores Balal dan kaitannya dengan nama Babel. Mengapa kerajaan itu disebut dengan Babel? Nanti itu bisa dihubungkan dengan Sores. Apa itu Sores? Sores itu adalah akar kata. Nah, akar kata itu selalu bahasa Ibrani itu selalu berhubungan dengan akar kata. Ya. Bicara apa saja orang Ibrani itu selalu menghubungkannya dengan akar kata. Ya. Nah, demikian juga dengan Babel, itu berhubungan dengan balal, yang artinya kacau. Mengapa disebut kacau? Karena di sini terjadi kekacauan pertama, kekacauan bahasa-bahasa, ya, yang dimana satu dengan yang lain pada saat itu, pada mulanya itu bisa tidak mengerti bahasa dari masing-masing orang, ya. Nah, ini adalah
sores, ya, orang Ibrani selalu bicara tentang sores. Setiap menelaah kata, menelaah suatu istilah itu selalu dengan sores. Apabila Anda tertarik dengan sastra Ibrani, Anda pasti tahu kegunaan dari sores ini. Ya. Bahkan dari sores ini itu nanti bisa ditemukan suatu ilmu, ya, satu cabang ilmu dari ilmu linguistik Ibrani, yaitu namanya intertextuality study. Dari sores yang sama, itu bisa menghubungkan antara perjanjian lama dan pengenapannya dengan perjanjian baru. Misalnya, dalam perjanjian lama, Sang Mesias itu disebut Shar Shalom. Ya. Nah, bagaimana menghubungkan Shalom ini nanti dalam perjanjian baru? Nah, itu nanti ada hubungannya ketika pernyataan Tuhan Yesus di kayu salib, itu menyebutkan kata Shalom di kayu salib. Jadi, dia betul-betul bisa membuktikan bahwa dia adalah Raja Damai, karena dia yang mendamaikan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa sejak Kejadian pasal 3, dan kemudian dibayar dengan darahnya, dan Tuhan Yesus di kayu salib bicara shalom. Nah, kata shalom ini, ya, itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh para rasul oleh Rasul Yohanes dengan kata tetelestai. Nah, kata tetelestai ini ada hubungannya dengan kata shalom. Nah, itu gunanya memahami pemahaman sores dan ilmu mengenai itu adalah intertextuality study. Nah, kalau Anda betul-betul tertarik dengan sastra Ibrani, pemahaman intertextuality study ini sangat menarik sekali, ya. Nah, baik, kita akan masuk, ya, bahwa Tuhan Yesus itu dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 itu dirujuk sebagai Adonai Sefaot, atau dalam Wahyu 1 ayat 8, ya. Yesus Kristus itu dirujuk sebagai Adonai Sefaot, ya, Yud-He-Vav-He. Jadi kalau saya meyakini atau mengimani Yesus Kristus adalah Yud-He-Vav-He, itu ada buktinya. Bahkan dalam perjanjian baru, Wahyu 1 ayat 8, ya, yang menuliskan bahwa Yesus Kristus adalah Elohei Sefaot, ya, dan dia adalah panglima dari bala tentara surga, ya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jadi jumlahnya ada banyak sekali, tak terhitung. Nah, dalam mindset orang Semit, ya, kata ribu itu adalah sesuatu yang tak terhingga, ya, sehingga berapa jumlah malaikat ini? Banyak sekali tentunya. Nah, dalam dalam Wahyu 1 ayat 8, ya, itu ada suatu pernyataan dari Tuhan Yesus yang sangat kuat sekali, dan itu memberikan satu kita pertanyaan, ya. Apa yang ada di dalam benak kita ketika kita mendengar seorang Yesus, ya, yang pernah datang ke bumi sebagai manusia berkata dalam satu kalimatnya yang keseluruhannya itu aneh, ya. Namun semakin direnungi itu semakin mengungkapkan kewibawaannya, yaitu ketika Tuhan Yesus, ya, bersabda, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Nah, kata Maha Kuasa ini, ya, dalam bahasa Ibraninya itu adalah Shefaot, bala tentara Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya Pantokrator, ya. Nah, betul-betul Elohei Shefaot. Jadi Tuhan Yesus adalah Adonai Shefaot. Dan dari kalimat ini itu menggugah seorang reformator, ya, yaitu Martin Luther, itu menciptakan sebuah lagu, ya,
A mighty fortress is our God. Ya, Anda pasti pernah mendengar lagu ini, terutama jika Anda berasal dari gereja mainstream ya. Kita dengarkan. Maaf Bu, suaranya belum diceklik, soundnya bisa tambah. Soundnya tidak keluar. Suaranya nggak keluar ya? Iya, jadi waktu di sharing, itu sebelah kiri ada sound, paling bawah. Oh, oke. Baik, yang penting maksud saya nanti dicari lagunya itu aja ya. Ya. Setelah acara ini Anda nanti cari lagunya dari ciptaan dari Martin Luther ya. Yang penting saya suka lirik dari Martin Luther itu ya. Those us who that may be, Christ Jesus it is He, Lord Sabaoth His name, from age to age the same, and He must win the battle. Jadi Martin Luther sangat menghayati Wahyu 1 ayat 8 itu bahwa Lord Sabaoth ya, itu merujuk kepada Yesus Kristus. Dia adalah Adonai Sebaoth. Dan lagu tadi itu diilhami dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 ya, yang dimana dalam perikop itu disebutkan Adonai Sebaoth itu 2 kali. Nah, dan ini bisa dibandingkan dengan pujian yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam penglihatannya dalam Wahyu 1 ayat 8. Jadi lagu ini memiliki suatu nilai teologis yang tinggi bahwa Yesus adalah Adonai Sebaoth, ya. Pernyataan keimanan Kristen sejati, ya. Allah kita benteng yang teguh dan Dia adalah Allah semesta alam, Adonai Sebaoth. Ya, cantik sekali lagu ini, terutama jika Anda yang berasal dari gereja-gereja mainstream pasti semuanya tahu lagu ini ya, karya dari Martin Luther. Ya. Dan penyebutan Adonai Sebaoth. Nah, kenapa saya menyebutkan Adonai Sebaoth padahal dituliskannya Adonai itu Yud He Vav He ya. Karena memang ada tata krama ya dalam menyebut nama Tuhan yang khusus ya, tetragramaton ini ya, 4 huruf suci yang di dalam tata krama Ibrani setiap kali ketemu Yud He Vav He mereka itu menyebutkannya atau mengucapkannya dengan Adonai di sini ya. Jadi kalau Anda melihat ada penulisan seperti ini dalam sidur-sidur Yahudi, berarti ini adalah suatu instruksi pembacaan. Walaupun tulisannya Yud He Vav He, tetapi harus diucapkan dengan Adonai. Jadi ada banyak sekali tata krama yang perlu kita tahu dalam membaca aksara Ibrani. Ya, kalau kita belajar tentang sastra Ibrani, kita perlu juga belajar tentang wawasan Ibraninya. Ya. Nah, di samping ada 2 cara pengucapan Yud He Vav He tadi, yang diucapkan dengan Adonai, ya, yang kedua diucapkan dengan Hashem, ya, sang nama, ya. Ada juga pengucapan yang lain. Misalnya Yud He Vav He itu dirujuk dengan Shem Ha'etzem, the essential name, ya. Atau Shem Hameyudah, ya, the unique name. Jadi tetap mereka nggak mau sebut itu Yud He Vav He itu dengan membaca secara langsung. Ya. Nah, Yud He Vav He ini ya, juga diucapkan dengan Shem Hamporas, ya, the explicit name. Nah,
Shem Hamporas ini biasanya banyak ada di tulisan-tulisannya Rambam, ya, atau yang disebut dengan Maimonides, ya, rabi dari Yahudi Rabbinik pada abad ke-14, atau juga Yud-Heh-Vav-Heh itu dirujuk dengan Hakodes Baruch Hu. Nah, istilah Hakodes Baruch Hu ini yang kudus terpujilah dia, untuk merujuk ke Yud-Heh-Vav-Heh. Biasanya ada banyak dalam tulisan-tulisannya Rashi, ya, komentari Rashi itu ada banyak sekali menyebut Yud-Heh-Vav-Heh sebagai Hakodes Baruch Hu. Jadi Yud-Heh-Vav-Heh itu Shem Ha'etzem, Shem Hammeyuda, ya, Shem Hamporas. Nah, ini penting. Jadi Shem Hamporas itu adalah cara orang Yahudi menghormati Yud-Heh-Vav-Heh. Ya. Nah, kalau saya bicara tentang Shem Hamporas, ya, mungkin Anda tahu saya akan mau bicara apa ini. Nah, ini adalah buku yang ditulis dari Martin Luther, yang dimana Shem Hamporas itu adalah judul dari buku yang ditulis oleh Martin Luther. Nah, kalau saya boleh melihat, ini adalah suatu anomali. Martin Luther menciptakan suatu lagu yang sangat indah sekali bagi pujian bagi Adonai Sefaot, yaitu Yesus Kristus, ya. A mighty fortress is our God, ya. Nah, dan Shem Hamporas ini, ya, dalam pandangan orang Ibrani adalah untuk menyebut nama Tuhan yang suci Yud-Heh-Vav-Heh ini. Ya. Siapa Yud-Heh-Vav-Heh ini? Tentu saja Adonai Sefaot. Nah, itulah pentingnya, ya, memahami wawasan Ibrani supaya kita jangan gagal paham, ya, seperti yang dilakukan oleh Martin Luther ini. Nah, pelajaran kita hari ini bukan untuk memojokkan suatu aliran tertentu, bukan, ya. Jangan takut, saya bukan orang Katolik, saya bukan orang Yudaisme, ya. Saya Protestan, bergereja di gereja karismatik. Ya, jadi kalau saya bicara mengenai ini, saya melakukan otokritik. Itulah sebabnya kita perlu banyak sekali belajar tentang sejarah, dan kita juga perlu belajar wawasan antropologi budaya. Nah, budaya yang ada pada Alkitab kita itu juga penting kita pelajari. Jangan kita tercabut dari budaya yang ada di Alkitab itu. Nah, kalau enggak, nanti kita jadi pongah. Ya. Pongahnya seperti siapa? Seperti Martin Luther ini. Ya. Dia dielulukan sebagai bapak reformator, ya, tapi dia melakukan blunder besar ketika dia menulis sebuah buku yang berjudul Shem Hamporas, yang sesungguhnya merupakan penghinaan bagi Yud-Heh-Vav-Heh ini. Suatu anomali, ya, suatu paradoks, ya, dari pujian yang diciptakannya, ya, dan dinyanyikan oleh gereja-gereja mainstream sampai hari ini, ya. Dan saya tidak menyalahkan lagu itu sangat indah sekali, saya suka sekali lagu itu. Yang hendak kita pelajari di sini adalah suatu kesalahan yang jangan sampai kesalahan itu kita lakukan bersama juga lagi, ya. Nah, oke. Nah, itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita belajar tentang Kiddush Hashem. Nah, orang-orang Yahudi, ya, pada zaman Yesus itu sudah mengenal apa itu yang artinya Kiddush Hashem, yaitu menguduskan sang nama. Nah, apa pengamalan dari ketentuan Yahudi, hukum Yahudi tentang Kiddush Hashem, ya, pengudusan sang nama. Ya. Itu ditulis dalam Imamat 19 ayat 2, ya, Imamat 23 ayat 31 sampai 32, ya, yaitu tindakan kemartiran untuk siap mengorbankan hidupnya daripada melanggar dari salah satu 3 hukum utama. Apa itu? Ya. 1, tidak beribadah pada ilah-ilah asing atau avodah zarah. Ya.
Nah, itu juga ditulis dalam literatur Yahudi, ya. Nah, Anda jangan takut kalau saya menuliskan ada literatur Yahudi di sini, tentu saja itu untuk sebagai rujukan, ya. Rujukan budaya, juga literatur yang perlu juga kita pahami, bukan untuk menambah-nambahkan firman Allah, ya. Baik. Nah, kemudian tidak melakukan tindakan seksual tertentu seperti incest atau perzinahan yang dilarang di Alkitab. Nah, tidak melakukan pembunuhan, ya. Pengamalan Kiddush Hashem, ya, menguduskan sang nama, itu meliputi Shema. Shema itu sadatnya orang Israel, ya. Juga doa-doa, sidur, dan tata ibadah lainnya. Nah, Tuhan Yesus itu juga mengajarkan pada muridnya untuk melakukan Kiddush Hashem. Ini bisa kita buktikan makna dikuduskanlah namamu dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang dimaksud dengan dikuduskanlah namamu? Kata nama dalam bahasa Ibrani itu tidak seperti bahasa Indonesia, ya, atau bahasa Inggris, sekedar panggilan. Nama dalam mindset orang Semit itu adalah identik dengan pribadi itu sendiri. Ya. Nama itu adalah pribadi yang diungkapkan. Ya. Nama itu juga adalah pribadi yang hadir secara aktif. Maka, ya, pelanggaran terhadap Kiddush Hashem itu disebut Hilul Hashem, ya, penghujatan sang nama, ya, atau penistaan sang nama. Ya. Untuk belajar mengenai arti dari Shem, ini nanti Anda bisa buka dalam laman sarapan pagi tentang nama Shem studi kata, ya. Khusus tentang itu. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan pada murid-muridnya sesuatu yang sudah dikenal oleh orang-orang Israel kala itu untuk melakukan Kiddush Hashem. Laken ko titpalelu afinu shebashamaim hit kadesh shimcha. Ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya yang semuanya adalah orang-orang Yahudi untuk mengamalkan suatu Kiddush Hashem. Karena ini sangat penting sekali dalam ibadah orang Israel. Nah, lawan kata dari Kiddush Hashem adalah Hilul Hashem. Ya. Apa itu Hilul Hashem? Ya. Yang dimana orang Ibrani itu tidak berani mengeja 4 nama hukum, 4 huruf suci. Ya. Dan tidak mau melanggar kesucian dari nama itu. Nah, pelanggaran bagi kesucian nama itu disebut dengan Hilul Hashem. Penyebutan nama Tuhan dengan semena-mena itu disebut dengan suatu tindakan yang lashon hara. Apa itu lashon hara? Lashon hara itu adalah lidah jahat, ya. Dan ini melanggar tradisi kesopanan, juga ini merupakan penistaan agama. Nah, jadi di dalam 613 mitzvot hukum Taurat, ya, Kiddush Hashem dan Hilul Hashem itu menempati urutan mitzvot yang keempat dan mitzvot yang kelima. Ya, Imamat 22 ayat 32, janganlah melanggar kekudusan namaku. Ya, velo tekalelu. Nah ini, velo tekalelu, ini hilul. Ya. Jangan melakukan hilul Hashem. Ya. Et Shem kadoshi. Jangan melakukan penistaan pada nama kudusku. Ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, karena audiensnya itu juga orang-orang Yahudi, maka doa yang diajarkannya pun juga suatu pengamalan tentang Kiddush Hashem. Ya. Dan Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ketshim tihu. Jadilah orang-orang kudus pada kalian. Ya. Ki
Kadosh ani Adonai Elohechem. Kuduslah kalian karena aku kudus. Ya. Jika engkau melakukan Kiddush Hashem, itu oleh karena aku yang kudus. Ya. Nah, kalau Anda sudah membeli buku saya, ya, dan ini adalah ada gambar tentang pohon dan akar. Nah, akar itu selalu menjadi concern bagi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu selalu ingat akan akarnya. Dan ini merupakan suatu teladan yang baik, ya, supaya orang Kristen ini juga selalu ingat akan akarnya. Kekristenan harus ingat dari mana akarnya. Nah, ini juga diucapkan oleh presiden pertama kita, ya, Presiden Soekarno, yang mengatakan jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, ya. Karena itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Semit. Ya. Jangan meninggalkan sejarah, ingat soresnya, ingat akarnya, ya.